Hey, kalian kenapa sih sibuk banget ya? Aku baru dapat aja promo handphone yang kemarin baru launching tuh. Hah? Serius? Kamu juga? Saya mendapat promo travel. Hah? Kok bisa beda sih? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget sih sebenarnya sih. Ya udah, kita akan langsung aja bahas di segmen yang sangat luar biasa ini. Oke. Baik. Halo Techliners, selamat datang di Techline Podcast, Technology Alignment Podcast, podcastnya Multipolar Technology. Lewat Techline dijamin Techliners dapat info terkini mengenai teknologi bisnis dan thought leadership. Nah, di episode kali ini nih kita akan membahas tentang bagaimana kita dapat mengoptimalkan pengalaman pengguna dengan data real time. Tapi sebelum kita lanjut nih, perlu kita ketahui bahwa di era digital seperti sekarang ini, data adalah aset strategis bagi setiap perusahaan. Data dapat sangat membantu ketika kita membuat keputusan yang lebih baik serta meningkatkan kinerja bisnis dan bahkan mengubah cara kita berbisnis. Namun, bagaimana kita dapat mengumpulkan, mengolah dan juga menggunakan data tersebut dengan cepat dan efisien? Nah, kami juga akan membahas bagaimana teknologi ini dapat diimplementasikan dengan mudah dalam sistem yang sudah ada, serta berbagai strategi untuk memaksimalkan keuntungannya. Dengan memanfaatkan replikasi data real time, Anda dapat membuat keputusan bisnis yang lebih cepat dan akurat, meningkatkan kinerja server dan juga menjaga keamanan data Anda. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami lebih dalam tentang teknologi ini dan bagaimana ia dapat membantu bisnis Anda tumbuh dan berkembang di era digital saat ini. Oke Techliner, seneng banget ya di episode kali ini saya Hana Kosim bisa menyapa Techliner semua. Nah tentunya hari ini kita nggak sendirian karena sudah bersama dua narasumber yang keren banget yang akan kita ajak untuk berdiskusi bersama di hari ini, tentunya dengan topik yang sangat spesial. Kita sudah hadir di sini ada Mas Glenn dan Halo, juga Mas Hana. Alan. Halo. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik. Luar biasa baik ya. Nah kayaknya Techliners penasaran tentang sosok Mas Glenn dan juga Mas Alan. Boleh gak sih diperkenalkan lebih dalam lagi kepada Techliners semua yang nonton hari ini? Mungkin dari Mas Glenn terlebih dahulu, silakan. Oke, halo Techliners, saya Glenn Christian, Customer Success Manager dari IBM Indonesia, fokusnya ke solusi di bagian automation. Halo, salam Halo. kenal. Salam kenal Mbak. Halo Techliner, saya Alan dari Multipolar Technology. Saya juga fokus di area automation. Oke, nah tentu topik kita hari ini begitu spesial. Kenapa Hana bilang spesial? Karena mungkin banyak yang penasaran tentang ini dan juga belum banyak yang tahu sebenarnya. Yeah. Nah, mungkin Mas Glenn dan juga Mas Alan bisa menceritakan sebenarnya apa sih tantangan yang paling saat ini dihadapi tentang pengelolaan data real time dan juga penggunaannya saat ini. Ya, mungkin kalau kita berbicara sekarang ini, mungkin masih banyak sekali perusahaan yang tidak mengerti bahwa mereka tuh memiliki data atau data real time sendiri yang sangat powerful. Sehingga mereka bisa menggunakan itu sebagai sesuatu yang sangat kompetitif di dalam berkompetisi di dalam bisnisnya mereka. Sehingga penggunaan data ini sendiri bisa dianggap sebagai competitive advantage di kemudian hari. Jadi ini merupakan sesuatu yang tantangan yang perlu mereka gunakan dengan menggunakan teknologi sebagai resource untuk menutupi resource gap-nya mereka. Oke, lalu gimana caranya kita bisa mengoptimalkan untuk bisa tentunya menjadi solusi dalam permasalahan data real time ini, Mas? Ya, jadi sebenarnya dengan data real time itu kuncinya adalah si organization atau enterprise ini dia bisa melakukan proactive action dengan cepat. Ya, jadi contohnya adalah misalnya ketika ada sebuah event terjadi, itu si enterprise ini bisa tahu atau bisa menggunakan event ini untuk memberikan sesuatu yang related dengan customer itu, mungkin terkait dengan misalnya untuk hyper personalization gitu ya. Misalnya kalau dari Mbak Hana akses sebuah aplikasi tertentu yang udah punya data atau punya profilnya Mbak Hana tuh
sangat-sangat relate gitu jadi apa yang dilihat gitu ya. Jadi sangat-sangat ibaratnya aplikasi ini sangat paham Bahana itu behavior seperti apa sehingga apa yang ditawarkan itu misalnya let's say kita berbicara e-commerce. Nah, Oke. itu sangat relate gitu. Dan pada akhirnya sebenarnya Oh. tujuannya adalah yang pertama mungkin kita pengen mempertahankan customer base-nya kita. Jadi jangan sampai pindah ke kompetitor lain atau mungkin use case yang sangat common di bagian banking atau FSI adalah bagaimana secara real time bisa menghandle yang kita sebut dengan fraudulent transaction. Nah, dua contoh itu sih yang sangat Oke. common gitu ya untuk use case real time data. Oh, mungkin ketika aku kemarin lagi cari barang yang aku suka nih di e-commerce nih, Ya. misalnya kita lagi cari furniture. Besok-besoknya tuh yang tampil semuanya furniture berbagai macam gitu kan ya. Betul Betul. sekali. Oh, Nah, itu jadi salah satu event tuh yang di capture Haha. sama misalnya e-commerce tadi yang Mbak Hana pakai sehingga ternyata Mbak Hana ini lagi cari sesuatu yang relate dengan furniture gitu. Jadi bisa jadi yang mereka tawarkan mungkin belum tentu furniture tapi yang berkaitan gitu. Nah, itu kan sebenarnya meningkatkan chance atau potensi supaya Mbak Hana tuh membeli lagi di situ gitu kan. Wah, menarik nih. Tapi apa jadinya jika suatu perusahaan ini tidak bisa mengoptimalkan pengelolaan data real time ini secara efektif? Mungkin ada nggak sih efek tertentu yang akan ditimbulkan? Ya, yang sangat common terjadi tuh biasanya adalah customer churn ya, gitu. Jadi misalnya Mbak Hana udah pakai sebuah aplikasi e-commerce, terus ternyata pas dipakai aplikasinya, kok yang ditawarin kok nggak relate dengan saya gitu ya. Jadi yang tadi misalnya lagi belanja, senang belanja furniture, tiba-tiba ditawarinnya misalnya popok bayi gitu ya. Kan itu kan nggak nyambung gitu ya. Benar-benar ya. Jadi ketika kita sebagai pengguna pakai aplikasinya kok kayaknya nggak nyambung nih sama saya coba deh aplikasi yang lain. Nah, artinya itu kita lose customer base gitu kan ya. Oh iya, benar Nah, sih. contoh lain adalah sebenarnya related dengan decision making. Kalau di sisi enterprise itu adalah ketika misalnya kita punya data yang real time, maka ketika kita membuat decision making itu akan semakin tajam gitu. Karena data yang kita punya tuh setnya udah komplit untuk kita bisa membuat sebuah keputusan gitu. Oke. Itu yang membuat berbeda. Instead of kalau lawannya dari real time itu adalah batching ya. Jadi ibaratnya misalnya datanya itu yang kita punya H-1 hari gitu ya. Artinya ketika kita membuat decision making itu pasti nggak akan setajam kalau kita punya data yang real time yang ibaratnya set of data yang kita punya itu udah mencukupi gitu. Terus gimana caranya biar perusahaan itu mengerti bahwa data real time itu sangat penting banget? Ada nggak sih tantangan-tantangan yang mereka harus perbaiki atau perbarui biar mereka bisa mengerti nih seperti apa sih pelanggan saya biar nggak pindah ke lain hati ini? Ya, paling pertama kalau bisa kita lihat dia harus memiliki satu tools untuk sebagai media untuk mereka bisa mengenali bosme pelanggan-pelanggan mereka tuh ngapain aja sih di dalamnya. Jadi dia harus dan berikutnya dia juga harus mengetahui bosme dengan adanya data-data itu kita akan mengenal atau kita akan mendeteksi apa sih yang ada, apa sih yang mereka kerjain. Jadi kita harus follow customer kita di day to day-nya ngapain, sehingga kita bisa tahu bahwa sebenarnya seperti yang tadi dicontohin sama Glenn adalah mengenai popok bayi juga kan tidak tiba-tiba ya langsung keluar tidak sesuai gitu. Jadi artinya kan kita ngerti bahwa sebenarnya dia tuh day to day tuh ngapain di dalam aplikasinya kita misalnya seperti itu. Dan at the end adalah muncul kreativitas dari perusahaannya kita sendiri untuk bisa mengenal bahwa kita bisa memberikan campaign atau promo-promo apa lagi sih yang bisa kita berikan ke customer-nya kita. Oke, mungkin bagaimana cara IBM Event Automation itu membantu perusahaan untuk bisa mengumpulkan data-data ya ataupun pengalaman-pengalaman data real time? Ya, untuk mengumpulkan data ini sendiri sebenarnya kita bisa ambil dari berbagai macam sumber data ya kan? Dari berbagai macam sumber data ini kita bisa kumpulkan dan kita masukkan ke dalam IBM solutionnya kita, yang nanti mungkin akan kita bahas lebih jauh, di mana nanti data ini akan kita olah, sehingga ketika kita olah kita bisa mengetahui bahwa ternyata di dalam data ini ada data yang sangat penting, sehingga data yang penting ini kita bisa gunakan untuk mendorong bisnisnya kita. Itu menjadi salah satu critical point ketika kita bisa menggunakan data sebagai the next fuel yang sangat berharga buat kita. Wah, keren banget nih. Nah, terus selanjutnya nih, kita penasaran banget. Mungkin juga Techliners pengen tahu lebih dalam lagi. Bagaimana IBM Event Automation ini dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan pengalaman pengguna dengan data real time nih?
Ya, mungkin saya yang jawab ya. Jadi event automation itu sebenarnya adalah event driven solution yang dimiliki oleh IBM. Dan sebenarnya event automation terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan event stream. Nah, event stream ini gampangnya adalah kita berbicara soal wadah lah, ya. Wadah untuk kita bisa naruh event-event yang kita generate. Nah, dan event ini nanti bisa dimanfaatkan atau di-consume kita sebutnya oleh aplikasi atau service yang perusahaan punya gitu ya. Nah, kemudian kedua itu adalah event endpoint management. Nah, ini semacam katalog lah gitu. Jadi akan sangat penting kita udah punya event-event apa aja di dalam sebuah enterprise adalah sebenarnya kita bisa publish atau kita bisa ngasih lihat sebenarnya event apa sih yang available yang bisa dipakai oleh developer atau mungkin analis yang ada di dalam enterprise gitu ya. Kemudian bentuknya seperti apa. Jadi mereka kebayang kira-kira berdasarkan katalog itu tuh mereka bisa generate insight apa gitu. Nah, dan yang ketiga itu adalah event processing. Nah, event processing ini adalah semacam low code atau no code tools. Jadi ibaratnya kalau developer itu kan biasanya kan coding ya Mbak Ana ya. Jadi harus mereka sangat technical gitu ya. Nah, tapi dengan tools event processing ini jadi kita bisa lebih mudah untuk pakai karena nggak usah sedip itu bisa untuk coding gitu. Tapi kita bisa pakai yang drag and drop kemudian konfigurasi aja gitu. Jadi ibaratnya kita bisa mengempower user-user yang nggak usah terlalu deep skill technical dalam hal coding gitu. Jadi itu yang sebenarnya bisa membuat perusahaan tuh bisa lebih cepat untuk mengenerate insight gitu. Wow, keren banget. Jadi apa sih manfaatnya bagi perusahaan ketika menggunakan IBM Event Automation ini nih? Ya, manfaatnya pasti yang akan sangat terasa sendiri adalah bagaimana kita bisa mempersonalize semua informasinya terhadap penggunaannya kita di customer kita, dan at the end dengan adanya personalisasi itu kita akan lebih intimate dengan customer kita dan kita bisa mengetahui bahwa customer kita itu sedang ngapain, sehingga kita bisa mendatangkan atau mengenerate revenue tambahan buat kita sendiri. Bagaimana kita bisa memberikan bisnis baru di dalam perusahaannya kita sendiri. Oke. Lalu dalam hal meningkatkan kinerja bisnis perusahaan itu seperti apa nih? Ya, saya mungkin coba ilustrasikan ya sebenarnya bagaimana event automation sendiri bisa membantu dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi kalau misalnya saya coba ambil di customer telco misalnya, bagaimana kita bisa memprevent churn lebih awal. Jadi dalam artian kita bisa mendeteksi bahwa sebenarnya customer kita ini sendiri memprevent mereka untuk bisa pindah ke operator yang lain. Atau misalnya di awal-awal sendiri misalnya kan pulsanya sudah mendekati habis nih, atau mendekati nol lah gitu kan. Nah, kita bisa mempush bahwa menawarkan promo-promo tambahan. Let's say top up pulsanya, bagaimana kita bisa memberikan tambahan paket-paket yang menarik buat dia, sehingga ini memberikan sesuatu yang sangat menarik buat dia untuk bisa tetap berlangganan sama kita. Dan karena kan kita juga lebih mengenal dia, bagaimana cara penggunanya dia terhadap dengan di telco ini sendiri gitu. Oke, jadi sangat-sangat bisa membantu untuk mengoptimalkan ya kinerja perusahaan. Nah, tapi apa jadinya nih kalau misalnya satu perusahaan ini tidak menggunakan IBM Event Automation? Apakah akan sulit atau seperti apa nih? Jelas sulit. Kenapa? Karena tadi kan saya sempat share di awal ya, dia terdiri 3 komponen. Yang pertama adalah yang event stream tadi, yang wadah yang kita sebutnya wadah ya. Nah, jadi itu sebenarnya tersedia dalam versi open source. Nah, tapi ketika menggunakan open source itu adalah lebih related dengan complexity ya, bagaimana mereka harus installation-nya tuh kompleks, kemudian manage-nya bagaimana kalau kita perlu scale dalam skala yang besar, bagaimana disaster recovery-nya. Nah, itu udah dipikirin semua oleh solusi IBM Event Automation ya. Jadi complexity itu sangat kita kurangi. Nah, kemudian interaksinya sendiri dengan Kafka yang tadi, kalau kita berbicara open source, everything harus pakai command line. Jadi kita harus pakai ngetik command yang panjang untuk kita bisa interaksi dengan Kafka. Nah, tapi dengan event stream ini kita punya sebuah UI ya, user interface. Jadi semuanya lebih intuitif dan bisa memudahkan user untuk pakai. Dan saya ingin menyinggung dikit di bagian part event processing-nya sendiri. Nah, kalau misalnya mereka tidak menggunakan solusi ini, maka mereka harus invest terhadap technical skill developer yang terutama fasih dalam Apache Flink namanya gitu ya. Jadi mereka harus benar-benar coding untuk bisa menggabungin event, filter event dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan dengan event automation ini semuanya yang tadi saya sempat bilang low code no code tools capability. Itu sih. Wow. Berarti IBM Event Automation ini bisa
juga langsung membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan juga meraih keunggulan kompetitif di pasar ya. Betul. Jadi sekali. pelanggan nggak mungkin pindah ke lain hati nih ya. Betul sekali. Oke, saya akan langsung ke Mas Glenn nih. Mas Glenn, gimana sih perusahaan dapat mengimplementasikan IBM Event Automation ini untuk bisnis mereka ke depan? Oke, jadi mungkin yang pertama kita jelas harus mulai dari use case terlebih dahulu gitu ya. Jadi kira-kira perusahaan ini punya arahnya mau kemana nih? Apakah mau generating revenue stream baru atau mereka pengen mempertahankan customer base-nya mereka? Yang pasti IBM dan Multipolar bisa membantu mereka untuk kira-kira kita bisa create use case apa sih yang untuk mendatangkan yang tadi revenue stream ataupun mempertahankan base-nya mereka gitu. Nah, kemudian setelah itu baru kita siapin integration yang kita butuhkan untuk yang tadi mungkin terkait dengan integration eventnya. Kemudian juga kita pastinya akan bisa nge-training teman-teman enterprise untuk bisa menggunakan toolsnya ini secara optimal. Kira-kira seperti itu. Oke, lalu tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan IBM Event Automation ini? Mungkin saya akan ke Mas Ellen nih. Baik, sebenarnya tahapannya sangat mudah ya. Aha. Mungkin sama seperti implementasi yang lain. Yang paling pertama kita harus define siapa stakeholdernya. Oke. Ini yang sangat penting karena ini yang punya duit. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita mendefine short term sama long termnya sendiri untuk business use case-nya. Dan ini sangat penting sekali siapa buat stakeholder kita untuk menjadi arahnya dia. Mereka mau short termnya itu dapat apa, long termnya itu untuk apa. Dan nextnya itu adalah tentunya kita membutuhkan PIC ya, orang-orangnya sendiri. Siapa sih yang akan menjadi yang akan melakukan implementasinya? Siapa yang akan menjadi penanggung jawab dalam implementasinya sendiri? Dan tentunya ketika kita udah tunjuk itu semua, kita pengen adanya proses bagaimana kita bisa mendefinisikan short term, long term use case-nya kita. Apa akan kita lakukan? Oke. Itu akan sangat banyak sekali yang kita akan lakukan di sana. Dan berikutnya juga kita akan mendefinisikan bahwa sebenarnya ketika kita implementasikan ini, kita tentunya butuh infrastruktur ya. Apakah kita akan implementasi di on-premise atau mau implementasi on-cloud. Ini adalah sangat penting buat kita untuk menentukan sebagai arah dari stakeholder kita dalam melakukan implementasi ini sendiri. Wow, lalu gimana perusahaan ini dapat memanfaatkan fitur-fitur utama IBM Event Automation ini seperti dukungan full ya 24 jam per minggu dan juga skalabilitas yang sangat tinggi. Seperti apa nih Mas Glenn? Ya, jadi event automation yang tadi sempat saya share sebelumnya, dia kan udah memiliki fitur-fitur yang trend di market. Yang tadi saya sempat mention kayak low code, no code capability. Jadi kita bisa mengenable user-user yang nggak terlalu teknikal untuk bisa menggunakan tools yang IBM miliki ini gitu ya. Nah kemudian solusi ini pun sudah running di atas enterprise grade containerization platform yaitu Red Hat OpenShift. Nah itu akan memberikan high availability buat enterprise karena berdasarkan platform ini dia bisa auto scaling, dia bisa self healing serta mendukung high availability juga. Dan pada akhirnya kita membantu customer ini untuk bisa bertransformasi dari mungkin yang sifatnya tradisional menjadi event driven architecture. Oke, saya mau ke Mas Ellen nih. Mas Ellen, tentu dalam hal kita mengimplementasikan IBM Event Automation ini pasti ada tantangannya dong bagi perusahaan. Nah, sebenarnya tantangannya itu seperti apa? Dan bagaimana cara perusahaan itu bisa mengatasi setiap tantangan-tantangan yang ada? Ya, mungkin cukup general ya tantangan ini sendiri ya, di mana kita bisa rasakan di dalam dalam implementasi solusi-solusi yang lain. Nah, yang paling utama adalah bagaimana kita bisa meyakinkan stakeholder kita terhadap implementasi di dalam penggunaan event automationnya sendiri. Baik itu untuk menggunakan di dalam short term use case maupun long term use case-nya. Nah, di sini IBM dan Multipolar Technology dapat membantu ya kan, melakukan discovery workshop dan melakukan POC agar teman-teman juga bisa tahu lebih jauh mengenai solusinya kita. Bagaimana solusi kita bisa memberikan manfaat dan menyelesaikan business use case yang sebenarnya dirasakan atau menjadi tantangan bagi perusahaan itu sendiri. Nah, di sini juga ketika sudah digunakan, ya dalam artian
tidak kenal makanya tak sayang ya kan? Oke. Nah di sini ya kita coba mulai ya. Ketika kita bisa merasakan solusinya itu sendiri, tentunya kita bisa melihat lebih jauh fitur dan manfaat itu sendiri. Ya seperti yang kita bahas yang sebelumnya. Bagaimana benefit-benefit itu bisa menjadi pendorong atau salah satu faktor untuk meyakinkan stakeholdernya kita. Oke, seru banget ya pembahasan kita pada saat ini mengenai revolusi data real time. Tentunya terima kasih banyak untuk Mas Alan dan juga Mas Glenn yang udah berbagi insight kepada Techliners semuanya. Terima kasih Techliners untuk telah mendengarkan episode kali ini di Techline Podcast. Di mana di episode ini kita membahas tentang bagaimana kita dapat mengoptimalkan pengalaman pengguna dengan data real time menggunakan IBM Event Automation. Kita telah mendengarkan tantangan yang dihadapi perusahaan saat ini, serta solusi yang dapat diberikan IBM Event Automation, serta juga implementasi yang akan dihadapi perusahaan jika mereka tidak menggunakan IBM Event Automation. Semoga episode kali ini dapat memberikan wawasan baru bagi Techliners dalam mengoptimalkan bisnis Anda. Terima kasih juga kepada Mas Glenn dan juga Mas Alan. Sama-sama, Mbak Ana. Yang tentunya sudah berbagi wawasan berharga dan juga menjelaskan konsep-konsep ini dengan cara yang mudah dipahami. Bagi Anda Sobat Techline yang sudah menyaksikan podcast ini, kami mengundang Anda untuk terus mengikuti seri-seri podcast kami berikutnya. Dan jika Anda merasa informasi yang kami sajikan hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like. Dan bagi Anda yang memiliki topik lain yang ingin dibahas, jangan ragu untuk memberikan saran di kolom komentar ya. Dan pastikan Anda subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi dan wawasan penting lainnya di episode-episode mendatang. Akhir kata, saya Hana Kosim pamit undur diri. Stay produktif, stay safe, dan stay healthy. Salam teknologi.